Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelku yang DAD. Jadi ya, kalian bisa lihat di dashboard udah beda banget. Aku pakai R25 nya temanku. Ya, R25. Aku mau ngebahas yang ada di judul sih. Tapi sebelum itu, terima kasih banget. Ya, aku tahu buat temen-temen yang ngasih saran kalau kameranya yang di depan ini gambarnya terlalu putih atau buram gimana ya. Sebenarnya ini aku pakai B Pro A Plus ya, Alpha Plus lah. Nah, dulunya sih bagus, tapi kalau B Pro ini dia harus kayak update gitu loh. Jadi biar gambarnya tetap bagus terus. Nah, berhubung aku agak males, jadi aku nggak update. Jadi kadang itu aku pakai color grading sendiri, tapi kadang juga kadang bagus, kadang keputihan gitu. Jadi ya maaf teman-teman. Aku terima saran kalian. Ya emang kayak gitu sih. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi ya aku harus terima kalau di komentar kayak gitu. Tapi it's okay, karena GoPro ku belum ada adaptor mic-nya. Jadi aku bakal berusaha belajar color gradingnya lagi, biar paling nggak lebih baik lah ya, biar lebih jelas gitu. So aku mau ngebahas yang ada di judul sekarang. Oke, stang B Pro di R25. Jadi seperti kalian tahu ya, B Pro itu kan pasti produk aftermarket, yang dimana kebanyakan itu dia dibuat untuk balap. Jadi dia nggak kayak produk aftermarket pada umumnya yang mungkin dibuat variasi doang gitu, enggak sih. Dia biasanya itu peruntukan balap. Dan sebenarnya ini posisinya kalau kalian bisa lihat, stangnya dibanding R25 yang orinya, ini dia agak ke bawah. Kalau kalian tahu ya, sebenarnya ini stangnya mirip-mirip, rasanya feel-nya kayak stang orinya ZX25. Jadi dia itu agak ke bawah gitu sih. Tapi kalau untuk lebarnya ya beda lah ya, lebaran ZX25. Tapi ini sebenarnya opini pribadi. Apakah worth it dipakai ke jalan raya? Maksudnya harian. Yes, kita muter-muter dulu. Sebenarnya kalau dibilang capek, ya lumayan. Tapi ya nggak yang capek-capek banget, karena posisinya R25 ini sebenarnya kalau menurutku lebih pendek, karena aku kebiasaan pakai CBR yang lebih tinggi. Ya itu emang orinya udah lebih tinggi kayak gitu. Jadi pakai R25 meskipun stangnya kayak gini, ditambah lagi dia pakai UB yang menurutku pas banget sih. Nggak tahu sih, ini mungkin settingan dia segini, dia tinggi banget orangnya yang punya. Tapi di aku sih ini enak banget. Underbone-nya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, tapi nggak tahu ya kalau buat road-racing bakalan kena footstep apa enggak. Tapi ini menurutku enak sih footstepnya, untuk feel-nya di posisiku ya. Ditambah stang yang lumayan ngebungkuk. Kalau dipakai macetan sih ya lumayan berasa ya. Soalnya kan dia agak belok ke bawah gitu kan. Jadi kalau dipakai harian yang macet-macet mungkin bisa dipikirin lagi, tapi nggak secapek itu sih. Masih bisa sedikit dipikirkan lagi. Jadi masih oke lah ya kalau menurutku. Terus di
Di samping itu looknya, kalau dilihat, kalau R25 pakai stang B-Pro ini lebih keren ya, lebih bagus. Berasa kayak motor-motor balap gitulah. Kayak dia kan soalnya cuman stangnya langsung ke samping gini, nggak ada ke atasnya. Jadi menurutku lebih oke lah. Kalau secara look udah pasti lah ya. Terus kalau dari depan itu sebenarnya kayak garang banget, bagus banget, kayak jadi kayak penuh gitu. Nah, kalau pakai stang R25 yang lama kan dia kayak terlalu ke atas, jadi kayak gimana ya, kayak nggak real sport gitu kan. Kalau udah pakai stang ini udah dari depan itu udah real sport back banget gitu, kayak bener-bener motor nunduk gitu. Harganya kayaknya kalau untuk R25 lumayan terjangkau lah ya. Kalau punya CBR sih 1,5 lumayan menguras dompet, tapi kalau buat R25 mungkin nggak tahu ya, sekitar 500 mungkin ya. Ya kalian bisa cek-cek aja lah. Aku juga nggak tahu soalnya ini bukan motorku. Aku cuma nyobain aja. Tapi kalau buat nunduk tuck-in kayak gini enak sih, lebih enak, lebih nggak capek. Jadi kita harus menyesuaikan sih. Tapi kalau buat yang nggak kebiasa pasti kan kayak gini tuh posisinya agak, dia pasti bakalan capek lama-lama. Jadi kalau dibuat tuck-in dia lebih enak, lebih mengurangi dampak capeknya, karena kan lengan neku udah pasti mengikuti badan. Kalian yang mau beli stang B-Pro tergantung sih kalian buat apa gitu kan, lebih butuhnya buat looks atau kenyamanan, atau yang motornya emang dibuat real sportback balap. Kalau yang real sportback balap sih yang dibuat sirkuit emang ini cocok sih, cocok, oke banget. Tapi kalau buat yang hari-harian mungkin kalian bisa pikirkan lagi, tapi terserah ya. Kalau kalian memaksakan karena looksnya bagus, it's fine gitu, karena nggak terlalu capek juga sih, nggak terlalu yang secapek moge gitu, masih oke. Tapi kalau aku rasain kalau lama capeknya di sini, di pergelangan, bukan pergelangan sini, kayak punuknya ini, telapak inilah, disitulah. Kalau lama pasti lebih capek. Kalau nunduk oke sih, enak, lebih enak. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran gimana rasanya pakai stang B-Pro dan kelebihannya, kekurangannya di R25 ini, ya itu sebenarnya kayak ngerasain secara pribadi lah ya. Jadi aku ngomongnya yang jujur aja kayak gitu. Biasanya sih beda tinggi orang itu ngerasanya pasti beda posisi ridingnya. Tapi sejujurnya aku suka banget sama settingannya dia ini, dengan UB yang nggak terlalu tinggi dan selang yang seperti ini. Menurutku enak sih, enak banget. Buat orang yang di tingginya seperti aku mungkin bakalan ngerasain hal yang sama ya. Oke. Kalau gitu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Like, comment, share, dan subscribe ya, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Next videonya aku bakalan bahas rimnya, kayaknya lumayan menarik. KTC 105 dan kaliper 4 piston di video selanjutnya. Oke.